Oke, halo guys, balik lagi bersama Mamang Capruk. Kali ini Mamang kembali akan membahas sebuah film yang bergenre thriller komedi. Di film ini pemeran utama tidak ganteng-ganteng amat sih, namun alur cerita dan adegannya cukup menarik untuk ditonton kalau kata Mamang sih. Oke, langsung aja kita kecerakin filmnya. Skuy. Pada suatu hari di tengah hujan lebat, ada seseorang yang sedang berjalan menghampiri sebuah mobil, namun tiba-tiba dari dalam mobil keluar seorang pria yang memakai jas hujan dan langsung menusuk pria tadi. Setelah itu sang pria tersebut masuk ke dalam mobilnya kembali dan dengan muka yang cool menekan tombol di radionya. Tak berapa lama pria itu pun pergi dan diakhiri dengan adegan seseorang yang membawa pergi tas koper milik pria yang dibunuh tadi. Berlanjut ke adegan seorang pria bernama Jae-sung yang sedang berniat gantung diri. Jae-sung yang mau gantung diri ini digagalkan oleh seorang mamak-mamak dengan berteriak memanggilnya dan menawarkan semangkuk bim-bim. Bim-bim di sini itu sejenis supermi ya. Oke, lanjut. Setelah membuka pintu kamar, ternyata mamak-mamak tadi malah mau menagih tunggakan kosan si Jae-sung. Kecewa karena bim-bimnya hanya ilusi, Jae-sung pun melanjutkan kembali rencana gantung dirinya. Namun karena merasa bau kelek, Jae-sung pun akhirnya memutuskan untuk mandi dulu sebelum kembali ke rencana mulianya. Adegan kini berada di dalam kamar mandi umum. Terlihat Jae-sung sedang keramas dengan sabun Lifebuoy. Dan kemudian masuk Hyung-wook. Dan tanpa sengaja Jae-sung mengaclengkan sabun Lifebuoy tadi. Dan Hyung-wook tanpa sengaja pula menginjaknya. Yang mengakibatkannya terpleset dan jatuh. Saat jatuh, kunci loker Hyung-wook jatuh tepat ke kaki Jae-sung. Karena sabun Lifebuoy ternyata pedih di mata, Jae-sung yang kelilipan pun dengan wajah blow-onnya kepo ingin melihat apa yang sedang terjadi. Saat ia ingin mengembalikan kunci yang terjatuh tadi, dia tiba-tiba menukarkan kunci lokernya dengan milik Hyung-wook tersebut. Hyung-wook yang pingsan pun lalu dibawa oleh PMR setempat, salah satunya bernama Rina Nus. Jae-sung dengan cepat langsung membuka loker pria pingsan tadi dan memakai baju serta mengambil semua barangnya. Keluar dari tempat pemandian, Jae-sung bertemu si mamak kos dan membayar semua tunggakannya menggunakan uang Hyung-wook. Tanpa sengaja Jae-sung mengecek saku jasnya dan menemukan kunci mobil di dalamnya. Ia pun segera masuk ke dalam mobil dan karena tidak pernah punya mobil, Jae-sung ini kesulitan menghidupkan mobil tersebut. Saat mobil telah menyala, ia pergi ke semua tempat yang pernah ia kasbonin. Lalu ia nongkrong di pinggir jalan sambil nyebat dulu, lalu muncullah seorang wanita dan Jae-sung berbincang dan membayar hutangnya ke wanita tersebut. Namun sepertinya wanita ini adalah gebetan Jae-sung dulu. Karena saat wanita ini memberitahukan bahwa minggu depan ia akan menikah, wajah Jae-sung terlihat lemas dan lesu seperti kekurangan teh gelas. Merasa kini hidupnya tidak ada tujuan, Jae-sung pun berinisiatif mengembalikan semua barang Hyung-wook lalu kembali ke misi mulianya. Namun saat berada di rumah sakit dan ingin mengembalikan barang, tiba-tiba Hyung-wook terbangun dan mencengkram tangan Jae-sung sambil berkata, apakah Jae-sung mengenal dirinya? Jae-sung yang ketakutan pun mengatakan bahwa ia tidak mengenal pria tersebut dan bergegas pergi dari sana tanpa jadi mengembalikan barang-barang Hyung-wook karena Hyung-wook menyuruh Jae-sung membawa barangnya kembali sebelum Jae-sung pergi. Saat ingin membayar biaya rumah sakit, Hyung-wook tidak memiliki uang dan sepertinya Hyung-wook mengalami amnesia. Lalu Rina, wanita yang tadi menjadi PMR pun datang menghampiri. Karena tak membawa uang, Hyung-wook pun langsung memberanikan diri meminjam uang kepada Rina untuk membayar biaya rumah sakit dan akan ia ganti setelah ia sampai ke rumahnya. Dan Rina pun dengan terpaksa mengiyakan meskipun tagihannya sepertinya cukup besar. Sedangkan di sisi lain Jae-sung terlihat sedang berada di dalam sebuah mobil dan berniat mengembalikan barang Hyung-wook ke rumahnya. Scene berpindah ke Hyung-wook yang katanya bernama Yeon Jae-sung sedang berada di sebuah mobil bersama Rina. Mereka pun berbincang untuk dapat menggali ingatan Hyung-wook yang hilang karena amnesia. Mereka pun tiba di kosan yang sebenarnya milik Jae-sung. Saat masuk ke dalam, mereka dikagetkan dengan suasana kamar yang berantakan dan seperti tidak terurus. Hyung-wook pun menemukan tali yang akan dipakai gantung diri oleh Jae-sung dan mengira bahwa dirinya lah yang sebelumnya ingin melakukan bunuh diri. Lalu tiba-tiba Rina mendapatkan panggilan dari walkie-talkie-nya bahwa ada kejadian darurat yang mengharuskannya segera pergi. Kembali ke adegan Jae-sung yang tiba di apartemen milik Hyung-wook. Karena di apartemen tersebut tidak ada orang, Jae-sung pun memberanikan diri melihat-lihat ke dalam apartemen tersebut. Ia pun masuk ke ruangan pakaian Hyung-wook dan menemukan banyak seragam dari berbagai instansi dan bertanya-tanya apa pekerjaan pria itu. Jae-sung pun lalu menyalakan TV yang ternyata adalah CCTV. Di dalam CCTV tersebut tampak seorang wanita muda yang cantik sedang melakukan yoga. Jae-sung yang jomblo lama ini pun kadung engas dan melanjutkan menonton wanita itu sampai tertidur.
Saat bangun, Jae-sung dikagetkan dengan wanita di dalam CCTV yang sedang menusuk perutnya dengan pisau dan bergegas mengambil telepon untuk menelpon 911. Namun ternyata wanita tersebut baik-baik saja dan malah melakukan hal yang sama berulang-ulang. Di kosan, Hyung-wook mulai mengingat-ingat siapa dirinya sebenarnya. Ia pun mulai bertanya kepada tetangga kosannya apakah ada yang mengenal dirinya. Namun tidak satupun yang meresponnya hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang pria yang sedang marah-marah dan bertanya apakah dia mengenal dirinya. Pria yang marah-marah tersebut pun lalu berusaha memukul Hyung-wook, namun dengan refleks yang sangat terlatih, Hyung-wook menangkisnya dengan gerakan seperti Wing Chun. Hyung-wook mencoba nyebat agar ia tahu apakah dirinya perokok atau bukan. Di sini kembali Rina datang untuk menjenguk atau lebih tepatnya menagih hutang Hyung-wook. Hyung-wook lalu bercerita apa saja yang sudah dia ingat kepada Rina, bahwa ia bukan perokok dan keahliannya adalah bersih-bersih dan juga mahir dalam menggunakan pisau. Mendengar hal tersebut, Rina pun langsung mengajak Hyung-wook ke suatu tempat, yang ternyata Rina mengajak Hyung-wook ke tempat usaha keluarganya untuk bekerja sebagai cara untuk membayar hutangnya tempo hari. Terjadi perdebatan antara Rina dengan ibunya yang tidak setuju untuk mempekerjakan Hyung-wook. Namun pada akhirnya Hyung-wook diperbolehkan bekerja di tempat tersebut dengan syarat mengubah nada bicara dan raut wajahnya agar tidak menakuti para pembeli. Kembali ke Jae-sung yang berada di apartemen mulai kelaparan, lalu mencari makanan di dalam kulkas dan lemari dan tidak menemukannya. Ia pun melihat kaleng biskuit dan saat membukanya ia dikagetkan dengan isinya yang bukan biskuit, melainkan setumpukan gulungan uang. Ia pun lalu memesan makanan melalui aplikasi Gober dan setelah selesai makan ia pun haus ingin mimis botol Amer, lalu mengambil salah satu koleksi Amer yang ada di apartemen tersebut. Namun tanpa diduga, botol yang ia ambil adalah kunci untuk membuka suatu ruangan rahasia di apartemen tersebut. Ia pun masuk ke ruangan rahasia itu dan dikagetkan dengan isi ruangan tersebut. Sampai akhirnya ia melihat TV yang dimana menampilkan CCTV wanita yang sebelumnya. Di sini ternyata Jae-sung menemukan nama dan alasan kenapa wanita tersebut diawasi dan mengira Hyung-wook adalah seorang polisi. Di CCTV, Jae-sung melihat Gober yang tadi mengantarkannya makanan, kini sedang mengantarkan makanan ke wanita tersebut. Jae-sung pun menyadari bahwa wanita tersebut atau yang bernama Enju berada di apartemen yang sama dengan dirinya, lalu berusaha mencari kamarnya dengan menyamar sebagai petugas indigo. Kesal tak menemukan kamar Enju, Jae-sung pun kembali ke kamarnya dan mendapati lewat CCTV bahwa Enju tepat berada di atas kamarnya. Kini Hyung-wook beralih profesi menjadi Kiko alias tukang masak. Dengan lincah Hyung-wook memainkan keahlian pisaunya dan menghias makanan yang ia masak. Seketika pun warung tersebut menjadi populer dan ramai akan pengunjung yang penasaran dengan sang Kiko dan masakannya. Setelah jam kerja selesai, Hyung-wook berbincang di kosannya dengan Rina perihal pembayaran gajinya. Rina memberitahukan bahwa tanggal 25, yakni pada hari Kamis Wage adalah pembayaran gaji. Dan Hyung-wook tiba-tiba seperti teringat akan sesuatu, ternyata ada agenda yang harus ia temui di stasiun Sinwon. Keesokan paginya pada tanggal 25, Hyung-wook pergi mendatangi stasiun Sinwon dan tiba-tiba ada orang yang memanggil namanya dan menyuruhnya segera naik ke dalam mobil. Di dalam mobil ia bertanya akan kemana dan akan melakukan apa kepada pria yang memanggilnya. Si pria hanya menjawab bahwa mobil Hyung-wook akan pergi ke Yangsuri untuk bekerja. Sesampainya di Yangsuri, ternyata Jae-sung yang saat ini diperankan oleh Hyung-wook adalah seorang aktor atau figuran di suatu film. Di sana Hyung-wook kembali bertemu pria yang bisa dibilang licik. Pria ini terlihat seperti mengajari Hyung-wook cara menjadi aktor figuran yang baik, namun ternyata ia malah selalu membuat Hyung-wook dalam masalah. Kembali ke Jae-sung yang masih ngabet ke Enju, mengikutinya sampai di sebuah rumah sakit. Namun saat Enju ingin meninggalkan rumah sakit tersebut, ia ternyata diikuti oleh seorang pria yang membuatnya kembali ke dalam rumah sakit. Jae-sung yang menyadari hal itu langsung menarik Enju masuk ke dalam mobilnya atau mobil batur yang berada di parkiran dan sang pria yang memuntitinya pun pergi karena tidak dapat menemukannya. Kembali ke Jae-sung yang masih mengawasi Enju melalui CCTV. Ia heran mengapa Enju membawa koper dan pergi keluar untuk mengikuti Enju. Namun Enju tidak jadi pergi dan kembali ke kamarnya lalu melingkari tanggal di sebuah kalender. Adegan kembali berpindah ke lokasi syuting di mana Hyung-wook sedang bersiap-siap hingga muncul si licik yang menghampirinya untuk meminta maaf atas kejadian tempo hari dan memberitahu Hyung-wook cara pemanasan sebelum melakukan suatu adegan. Lalu datang asisten sutradara untuk menawarkan suatu peran dan Hyung-wook pun yang dipaksa oleh si licik akhirnya mengajukan diri untuk peran tersebut. Tanpa diduga, sang sutradara menyukai adegan yang diperankan oleh Hyung-wook dan menawarkannya sebuah peran yang cukup penting.
yakni menjadi tangan kanan si pemeran utama yang sebagai bos gangster. Dan saat kembali bekerja di restoran keluarga Rina, sinetron Hyung Wook pun ditayangkan di TV. Rina sekeluarga dan para tamu pun mereka berdecak kagum pada Hyung Wook yang terlihat tersipu malu. Anjay. Hingga di suatu malam Jae-sung kembali mengikuti Eunju dan kembali ke apartemen. Jae-sung menawarkan Eunju untuk membawa kopernya, namun Eunju menolak. Terjadi aksi tarik-menarik koper yang akhirnya koper itu pun rusak. Adegan pun berlanjut di sebuah restoran di mana Eunju dan Jae-sung memesan ramen. Ternyata Eunju salah memakan ramen yang mana itu merupakan pesanan Jae-sung. Disinilah mulai Eunju sepertinya membuka celananya. Pintu hatinya maksudnya kepada Jae-sung. Kembali kepada Hyung Wook yang berada di lokasi syuting ditemani Rina yang sepertinya menjadi manajer sekaligus make up artis Hyung Wook. Terlihat di sini sang pemeran utama kurang begitu menyukai Hyung Wook dikarenakan sutradara selalu memuji adegan yang diperankan olehnya. Sedangkan Jae-sung yang sedang bebersih di apartemennya tiba-tiba mendengar suara ponsel berdering. Sempat ragu namun akhirnya Jae-sung mengangkat telepon tersebut. Karena tak mengerti dengan apa yang dibicarakan oleh si penelpon, akhirnya si penelpon mengajak Jae-sung yang dikira Hyung Wook untuk bertemu dengannya di suatu tempat. Jae-sung pun menyetujuinya dan datang ke tempat yang telah disepakati. Di sana sudah ada beberapa orang pria yang bertanya kapan masalah akan diselesaikan seraya menyerahkan sekantong uang. Ternyata para pria tersebut adalah petinggi suatu perusahaan yang fotonya terpajang di ruangan rahasia apartemen Hyung Wook. Mereka menginginkan Eunju untuk dihabisi karena Eunju mengetahui kasus korupsi mereka dan memiliki semua buktinya di dalam sebuah flash disk. Mereka pun menagih janji Hyung Wook untuk membereskan Eunju sebelum tanggal 25 bulan yang lalu. Kaget mengetahui Hyung Wook adalah seorang pembunuh bayaran yang ingin menghabisi sang pujaan hati, Jae-sung pun segera pergi dari tempat tersebut tanpa lupa membawa kantong uang yang sebelumnya disodorkan padanya. Adegan kembali ke Hyung Wook yang sedang berjalan di lokasi syuting bersama sang sutradara. Kali ini merupakan adegan terakhir dari syuting ini di mana Hyung Wook akan disiksa dan dikubur hidup-hidup oleh sang bos dikarenakan tertangkap basah bermesraan dengan kekasih bosnya tersebut di adegan sebelumnya. Namun sang pemeran utama yang memang tidak suka dengan Hyung Wook pun melakukan adegan dengan serius hingga akhirnya sutradara menghentikan syutingnya. Namun kembali tanpa diduga karena tubuhnya sudah terlatih, Hyung Wook ternyata tidak mengalami luka serius dan mendapatkan pujian kembali dari sang sutradara. Di tempat tinggal Rina saat ia sedang mengobati luka Hyung Wook dikarenakan adegan tadi, ia mendapatkan telepon dari sang sutradara yang menginginkan Hyung Wook kembali berakting dan kali ini menjadi pemeran utamanya. Kini Hyung Wook yang sedang memerankan adegan romantis bersama kekasihnya yang dulu merupakan kekasih bosnya mengalami kesulitan dalam beradegan romantis hingga sang sutradara menghentikan syuting tersebut. Hyung Wook pun menceritakan masalah ini kepada Rina dan meminta Rina membantunya berlatih adegan romantis. Tanpa disadari akhirnya terjadi adegan asyik di antara mereka. Akhirnya Hyung Wook pun mampu memerankan perannya sesuai dengan keinginan sang sutradara. Menang banyak si Wak. Di sisi lain Jae-sung yang sedang mengumpulkan uang milik Hyung Wook untuk pindah apartemen dengan membawa Eunju kabur bersamanya. Jae-sung pun memberanikan diri mengajak Eunju untuk kabur bersamanya dengan mengaku sebagai polisi yang ditugaskan mengawasinya. Ternyata Jae-sung sedang diawasi oleh kliennya yang memintanya untuk membereskan Eunju dan merasa kecewa hingga mereka memutuskan untuk menyewa semua pembunuh bayaran yang paling hebat yang mereka kira adalah Hyung Wook. Namun semua pembunuh bayaran yang mereka hubungi adalah orang yang sama. Kembali kepada Hyung Wook pun mengajak Rina sekeluarga untuk piknik murah ke curug di sekitar kota. Hingga piknik selesai dan mereka semua berada di sebuah mobil dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ingatan Hyung Wook kembali muncul dan ia segera kembali ke apartemen tempat tinggalnya dulu. Sesampainya di apartemen, dia mendapati semua uangnya kosong dan memeriksa semua ponsel dan CCTV-nya dan mendapati bahwa Eunju kabur bersama Jae-sung. Di sini semua mulai terbongkar di mana pekerjaan Hyung Wook adalah sebagai pembunuh bayaran yang memalsukan kematian targetnya namun memberikannya kehidupan baru dengan memberikan identitas baru. Hyung Wook ditawari 500 juta won untuk membunuh Eunju. Karena rencana awalnya berantakan, Hyung Wook pun membuat rencana baru bersama Jae-sung untuk menyelamatkan Eunju.
Sebelum melakukan rencananya bersama Eunjo dan Jae-sung, Hyung-wook kembali ke kosan Jae-sung untuk berpamitan dan memutuskan untuk meninggalkan Rina. Rina yang kecewa mendengar hal tersebut pun pergi meninggalkan Hyung-wook dan masuk ke dalam mobilnya. Akhirnya mereka tiba di sebuah gudang tua dan di sana ada Jae-sung yang sedang berakting ingin membunuh Eunjo. Jae-sung berkilah bahwa alasan ia menjalin cinta dengan Eunjo adalah agar pada saat membunuh Eunjo, ia bisa melihat tatapan mata seseorang yang dibunuh oleh orang yang dicintainya. Setelah menikah Eunjo, Jae-sung pun bertanya tentang pembunuh bayaran lain yang disewa untuk membunuh dirinya. Dan muncullah si gagah Hyung-wook yang berperan sebagai pembunuh bayaran lainnya dan langsung menendang Jae-sung hingga tersungkur. Hingga datanglah Rina yang membuntuti Hyung-wook ke gudang tersebut. Rina sempat hampir mengacaukan rencana Hyung-wook, namun Hyung-wook segera menyuruh Jae-sung untuk mengambil pisau yang tertancap di kakinya dan segera menyerangnya. Hingga akhirnya mereka ditimpa oleh kontainer yang dijatuhkan oleh Eunjo yang sudah direncanakan sebelumnya. Setelah para klien memastikan mereka semua mati dan pergi dari gudang tersebut, barulah Hyung-wook menjelaskan semuanya kepada Rina di dalam mobil tentang identitas dan siapa ia sebenarnya. Lalu Rina segera menyalakan mobil dan membawa Hyung-wook ke lokasi syuting. Di sini Hyung-wook yang harus beradegan mesra kembali tidak lagi mengalami kesulitan dikarenakan ada Rina di hadapannya. Di akhir scene di mana Hyung-wook sedang menunggu adegan syutingnya, lalu tiba-tiba muncullah Jae-sung yang akan menjadi lawan main Hyung-wook dalam sinetron kali ini. Dan the end. Nah, dari film ini kita bisa belajar bahwa jangan menilai sesuatu berdasarkan penampilannya, alias jangan menilai seseorang berdasarkan tampangnya atau penampilannya. Karena bisa jadi wajah Rinto namun hati seperti Hokage Bento, enak di lidah. Ah, garing anjing. Oke, salam capruk mania.